Dalam kesempatan pada hari ini, BHC Banjarmasin ingin berbincang mengenai makna dari proklamasi 17 Mei dengan Dr. Muhammad Zainal Arifin Anis MHum, dan juga sebelumnya perkenalkan nama saya Syara Ananta Fadila. Nah Pak, sebentar lagi ini kan kita akan menuju 17 Mei, di mana pada tanggal tersebut itu lalu diperingati sebagai hari proklamasi yang besar di Kalimantan ini. Dan juga proklamasi itu menunjukkan bukti kesetiaan Kalimantan terhadap Republik Indonesia. Menurut Bapak, bagaimana sih kita memaknai proklamasi itu, Pak? Makna itu sesuatu yang tersirat dari yang tersurat ya. Jadi yang tersurat itu adalah peristiwa yang 17 Mei. Tapi itu kayaknya menjadi, saya tidak tahu apakah hampir semuanya provinsi menyelenggarakan 17 Mei, semuanya sekolahnya akan 17 Mei. Kalau semuanya 17 Mei akan terlihat betapa masyarakat kita memakna tinggi maknanya terhadap 17 Mei itu. Kalau misalnya kita tidak menyelenggarakan, tanggal 17 Mei itu dianggap seperti hari-hari biasa aja. Tapi yang jelas 17 Mei adalah momentum yang mengisyaratkan bahwa kita adalah secara resmi bagian dari Indonesia. Maknanya apa? Itu pertanyaannya. Maknanya bahwa nasionalisme itu tidak dibangun dari pusat, bukan dari Jakarta, tapi dari daerah. Dan itu juga menggambarkan bahwa bagaimana kita menjadi sebuah bangsa. Makanya saya agak heran ketika pada masa kekinian orang lebih mengadu-adukan ya, ada istilah pribumi, ada istilah kadun, ada istilah apa lagi? Cebong. Itu menggambarkan kita mundur atau mendangkalkan makna di kemerdekaan. Nah itu yang celaka. Jadi kita ini banyak menjadi menjadi bodoh atau membodohkan diri. Harusnya kita udah jadi bebas dan bebas menjadi menjadi bangsa Indonesia. Nah, bukan untuk mempolitisasi lagi. Nah, ada yang menarik lagi dari makna itu adalah bangunan bangsa itu dibangun tanpa mesti kenal satu sama lain. Saya yakin orang Kasar dulu nggak ada yang kenal sama orang yang Jawa. Nah, itu kan sangat hebat sekali ya kan. Tapi kita menjadi saudara ketika kita sudah memproklamarkan diri 17 itu menjadi bagian dari kita. Nah, sisi lain juga adalah itu mengajarkan ke kita bagaimana kita cinta sama negara ya. Kita sama negara. Dalam sisi ini saya lebih menekankan cinta kepada bangsa. Karena kalau bicara negara kan kadang-kadang di negara pasti nanti ada rejim. Nah, itu yang repot. Tapi saya mau meruncingkan lagi bahwa inilah kecintaan kita menjadi sebuah bangsa. Memang bangsa itu, kalau kita bicara bangsa, maka tidak akan lepas dari ada konsep negara. Nah, makanya itu adalah gambaran bahwa betapa cintanya, betapa orang tua kita dulu menggambarkan betapa cintanya kita kepada bangsa. Nah, apakah sekarang ini pertanyaannya, kecintaan itu akan kita nodain? Gitu kan ya, akan kita cintai nodain. Nah, cinta sama bangsa kan bukan berarti kita mesti kerja di Jakarta, enggak. Kerja aja di daerah kita masing-masing dan bangun daerah kita masing-masing. Dan diingat bahwa bangsa kita tuh butuh kenapa? Karena rasa persaudaraan. Nah, rasa kalau bicara soal persaudaraan berarti tidak ada lagi berpikir keprimordialan, tapi kita tetap punya identitas. Kita sebagai bangsa Indonesia, tapi identitas kita sebagai orang Banjar dan orang Jawa itu tetap aja mesti kita jaga. Nah, itu yang menggambarkan bahwa bangsa itu dibangun dari macam-macam primordial gitu ya. Baik, tadi setelah bertanya tentang maknanya itu, saya akan lanjut ke bagaimana sih menurut Bapak generasi muda terutama di Kalimantan Selatan itu bisa memetik nilai-nilai keperjuangan dari proklamasi itu, Pak? Kita harus selalu sadar bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Artinya orang Banjar, orang Jawa, orang Cina, orang Arab semuanya sama, yang ada di Indonesia adalah bangsa Indonesia. Nah, sekarang bagaimana caranya kita saling menghargai perbedaan agama, perbedaan pikiran, gitu kan ya, perbedaan pekerjaan,
tapi semuanya kita ekspresikan untuk membangun sama, untuk kita ekspresikan untuk menjadi bangsa yang kokoh. Nah, ini barangkali pesan yang tadi. Dan yang kedua, para politik lokal juga jangan membuat bodoh dengan istilah putra daerah. Kita sudah bicara bangsa gitu. Tapi seperti itu. Baik, sekian itu saja bincang-bincang saya dengan Pak Zainal. Sekian dari saya, terima kasih.